Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat calon guru penggerak. Saya coba akan menyampaikan modul 1.1 demokrasi kontekstual. Yang pertama adalah asas dasar pendidikan KHD, di mana KHD menyampaikan pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua adalah pendidikan. Memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran dan pendidikan. Pendidikan dan pengajaran adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara 2009. Pada pengajaran pendidikan, pendidikan dan pengajaran adalah usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya, kebudayaan dalam masyarakat. Kalau kita artikan bahwa di sini pun Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidik adalah seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai, ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun. Jadi di lahan yang telah disediakan. Jadi pada proses ini anak akan diberikan nutrisi, diberikan pengetahuan, disampaikannya pendidikan yang layak, pembelajaran yang benar oleh seorang guru. Ibarat kata bahwa dalam pendidikan ini anak akan dituntun kepada hal yang lebih baik, sehingga anak menjadi dirinya sendiri, mampu berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kodrat alam dan zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat dalam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bahkan KHD menyampaikan mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai mana berikut ini. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun masyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya yang disebut dengan psikomotorik. Tantangan dan solusi. Menjadi pendidik adalah tugas berat tentunya, tetapi sangat mulia. Pendidik secara tidak langsung pada dituntut pada dirinya untuk menghasilkan produk unggulan, mencetak insan yang merdeka, unggul dalam karakter dan mampu membawa siswa ke arah yang baik. Solusinya, untuk menghasilkan itu semua, sekolah bersama guru harus membawa arah perubahan dari paradigma lama menuju paradigma baru. Kemudian bahwa selama ini anak dituntut untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan guru, tetapi sekarang guru harus menghamba, mengikuti keinginan siswa
dengan mendiagnosis kebutuhan siswa, kemudian melakukan aksi sebagai bentuk pelayanan prima, dalam kurung melayani, mengayomi, mengarahkan, dan menuntun. Dan ini adalah sebuah makna dari menghamba. Solusi yang berikutnya adalah kebiasaan yang baik yang diprogramkan sekolah perlu dikembangkan secara baik. Modal utama adalah pembentukan karakter siswa. Maka implementasi yang selama ini baru dijalankan di sekolah ada 3. Yang pertama, melaksanakan kegiatan rutin Jumtak dengan maksud menumbuh kembangkan jiwa religius dan kebersamaan. Yang kedua adalah kegiatan Selasa Sehat, menumbuhkan jiwa dan akal pikiran yang sehat seperti pepatah, akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Ketika akal pikiran sehat, maka jasmaninya, raganya akan mendukung. 3 yaitu Sabtu Ceria. Kegiatan ini sebetulnya sudah terprogram oleh kegiatan penguatan P5, di mana anak dituntun untuk mempunyai keahlian dengan memanfaatkan sampah non-organik dan dimodifikasi menjadi karya yang bernilai ekonomi. Inilah beberapa kegiatan atau 3 kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah saya, dan yang 3 ini adalah program baru dari PSP yang sudah dilaksanakan beberapa bulan sebelumnya dan sekarang masih berjalan terkait dengan penguatan P5. Jadi anak diberikan keahlian untuk memanfaatkan sampah-sampah non-organik untuk dimodifikasi menjadi karya yang bernilai ekonomis. Baiklah, demikian penyampaian tentang demokrasi kontekstual dan saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.